alamin wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Pengawas Kecamatan Jubra, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, khususnya Tugus Muhammad Toha, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Tugus Muhammad Toha. Sebelumnya saya mohon maaf, sebenarnya bukan menggurui, hanya saja saya memberikan sharing tentang sosialisasi pemahaman budaya positif. Baik, sebelum ke materi, di sini ada pertanyaan romantik, yaitu Bapak dan Ibu hanya menjawab setuju atau tidak setuju, bisa ya. Pertanyaan yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak. Kalau boleh tahu, kalau yang jawaban setuju itu apa sih? Dan yang tidak setuju itu bagaimana alasannya? Hukuman dalam bentuk apa? Tidak setuju. Tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju ya? Tidak setuju. Komitmennya tidak setuju. Kenapa ya? Jadi begini ya, Iya. anak nantinya menjadi karena saya tidak ada hukuman, saya tidak akan disiplin gitu Pak. Oh gitu. Iya, jadi anak itu tidak terbiasa dengan kesadaran dirinya sendiri. Iya. Berpegangnya karena ada hukuman dan tidak ada hukuman. Kalau ada hukuman baru disiplin. Amannya benar duduk. Iya, tepuk tangan buat Menurut Iya. saya, Iya. Di sini punten Bapak Ibu, di sini tidak ada yang namanya salah ataupun benar. Itu tergantung komitmen Bapak dan Ibu. Karena di sini sama juga saya sebagai pendidik dan Bapak Ibu juga sebagai pendidik. Jadi hal ini tentunya sudah sering kita hadapi di kelas gitu. Jadi tidak setuju ya, dengan adanya hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Bingung juga ya. Yang hukumannya Enggak apa-apa, di sini kan tidak ada yang setuju. Ini kan sudah. Iya. komitmen antara guru dengan siswanya. Iya. Misalnya kita sebelum ke hukuman itu, kita ke anak-anak itu sudah ada hukum bersama. Iya. Misalnya anak-anak apabila tidak ada atau tidak dilakukan PR, apa hukumannya ya? Bisa halaman Pak. Oke, setuju berarti sudah ada komitmen, maka Iya. setelah tidak ada kerjaan PR, ya otomatis mereka akan mengerjakan tugas yaitu mengerjakan halaman sekolah. Iya, bagus sekali. Terima kasih Pak Indra. Tepuk tangan buat Pak Indra. Dan terakhir, ini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Sangat setuju ya. Karena penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar itu meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, intinya kita kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu sebagai pendidik untuk di kelasnya masing-masing. Selanjutnya kami dan kawan-kawan ini akan membahas topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat ini restitusi 5 posisi kontrol yang tadi sebenarnya ada kaitannya dengan pertanyaan romantik tadi ini.
yang disebut dengan restitusi. Yang keenam yaitu restitusi segitiga restitusi. Yang ini ada permasalahan, ada proses dan ada solusinya. Nanti dibahas oleh teman yang lain. Selanjutnya yaitu yang saya bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Salah satu permasalahan ada A dan B, maksudnya Anda dan teman sebaku. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Coba tangannya seolah-olah bayangkan di tangan Bapak Ibu semua ini ada sesuatu yang berharga. Kepalkan tangan, kepalkan coba. Ini kepalkan, ya. Dan teman yang sebelahnya itu kira-kira membuka tangan ini, kepala tangan ini, mampukah atau gagalkah dengan segala konsekuensi, yaitu bisa merayu, bisa dengan ya sekuat tenaga apapun untuk bisa membuka kepala tangan. Itu bayangkan saja ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Bulat. Apakah kepala tadi yang memegang benda berharga yang sangat berharga, ketika ada orang lain membuka, apakah mampu kita membukanya? Orang lainnya maksudnya, orang lain membukanya. Kira-kira bagaimana? Sudah ada gambarannya? Bingung ya? Iya. Enggak, istilahnya diimplementasikan kita ini di dalam kelas bersamaan dengan anak, seolah-olah kita itu sebagai pemegang tangan atau mengepalkan tangan. Apa yang terjadi ketika itu kita seolah-olah benda ini berharga di dalam genggaman saya? Iya, rebutan. Apa yang terjadi? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kalau kita mempertahankan, apa alasannya? Dan ketika temannya yang membuka, apa alasannya? Berharga. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Ya. Jadi yang memegang kontrol adalah A, berarti diri sendiri. Kita terapkan dalam kelas, artinya guru sebagai pemegang kontrol kepada anak itu harus bagaimana sikap kita seorang guru untuk anaknya, itu maksudnya. Jadi kita ibaratkan sebagai kepala tangan, bagaimana itu bisa dipahami ya? Ya. Nah, jawabannya ini, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing. Terus selanjutnya, nah di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ini sebenarnya gambaran apa sih guru mengontrol murid? Sebenarnya ini dikatakan sebagai teori kontrol yang kurang tepat menurut saya. Ya,
Jadi ilusi guru mengatur murid itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi jangan ada paksaan. Jadi tapi tetap kontrol itu ada pada kita. Gitu. Dan juga tidak boleh memaksa. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kebiasaan kita itu ilusinya atau gambarannya itu dikritik, anak sering kritik, ditegur. Nah, di sini apakah itu akan menguatkan karakter? Jawabannya ada pada diri Bapak dan Ibu. Penggunaan kritik dan rasa bersalah ini untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan perasaan negatif. Jadi guru itu jangan sekali istilahnya membuat orang merasa bersalah sehingga menguatkan karakter. Ini tidak boleh, teori ini itu artinya kurang tepat. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kadang kita berpikiran seperti ini, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Itu kontrol kita sebagai guru. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita sempat berpikiran seperti itu. Ini kok bukan guru di sini, khususnya saya sendiri kadang begitu. Iya. Padahal ini teori ini saya ya kurang bagus. Kadang memaksa karena kita merasa sebagai pendidik, kadang anak itu selalu ditekan. Jadi pengertiannya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Segala macam artinya argumen kita, ketentuan kita itu harus diterima oleh murid. Mau tidak mau, murid harus mau. Itu salah satunya ya pada nulis dipaksa ya dan lain sebagainya, banyak sebenarnya itu. Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Ini yang kita biasa dimiliki oleh kita. Ada ini stimulus respon. Nah, ini yang menurut kita itu adalah kontrol pilihan ini. Sebenarnya yang harus diterapkan ini. Itu. Jadi stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menurut saya stimulus respon ini kurang tepat. Jadi yang lebih tepat kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu anak itu kadang kesiangan dikatakan diponis kita oleh guru itu malas apa kan tertentu. Padahal kesiangan itu akibat di rumahnya misalkan ibunya sakit atau apa bisa aja. Ini ada kita stimulus respon ini
Tapi yang harus kita tempat ini semua berlaku memiliki tujuan. Pasti anak juga mempunyai tujuan itu. Jadi istilahnya pendidik itu jangan ngomong aku kasarnya Pak, aku baca gitu. Ya, menang dengan baik gitu. Jadi ya, jadi seharusnya guru itu luas dan dia harus memahami semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Yang kemudian orang lain bisa mengontrol saya dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini jadi yang dipakai ini jangan ini, soalnya ini pemikiran-pemikiran yang lama yang biasa kita terapkan sehari-hari. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Iya, karena belum tahu kan. Kan melalui kunjungan rumah kan begitu. Terus pemaksaan adalah ada pada saat bujukan gagal. Ini gagal. Kolaborasi dan konsensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi, bagaimana mengatasi anak kalau ketika ada yang kesiangan atau lain. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, kita ganti modelnya berpikir menang. Itu yang baru. Jadi jangan menjustis anak itu dengan pemikiran yang sebelah. Nah, di sini disiplin positif. Menurut Dr. William Glasser ini teori kontrol pilihan yang terbaik itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, ini makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ini makna disiplinnya di sini. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Guru, murid, semuanya mempunyai tujuan tersendiri. Pasti. Kemudian kita terapkan teori motivasinya, yaitu satu untuk menghindari hukuman. Ini motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, teori motivasi. Terus untuk menghargai diri sendiri. Ini berkaitan dengan disiplin, yaitu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini 5 kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah itu biasanya kita dimasukkan ke untuk menghindari hukuman. Kemudian teman memantau untuk mendapatkan imbalan. Imbalan itu apa sih? Berupa pujian, berupa penghargaan dan sebagainya itu. Kemudian manajer ini sebenarnya untuk menghargai diri sendiri, menghargai diri kita sendiri. Ini bersifat manajer. Jadi seorang guru itu harus mampu menanamkan sifat manajernya, bagaimana kita memimpin anak dalam kelas itu. Kemudian segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu ada 3. Itu menstabilkan identitas, 2 validasi kebutuhan, 3 menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini nanti akan diterangkan oleh teman saya nanti. Ya. Kemudian masih menurut teori Dr. William, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia itu pasti bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini nanti juga
ada di bab lain yang nanti akan diterangkan oleh teman saya. Nah, di sini apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Sebenarnya disiplin itu belajar menurut Plato. Disiplin itu ya belajar, bukan kita membuat aturan. Itu disiplin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin. Ini pendapat dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai? Nah, kita kalau ingin disiplinkan diri harus membuat tujuan tertentu supaya apa yang kita dituju itu dapat dihargai oleh orang lain. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini kadang kita biasanya ini anggapan disiplin itu begini, murid itu harus patuh pada kita. Padahal disiplin itu artinya belajar, bukan untuk dipatuhi. Kemudian cenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena kita mengartikan disiplinnya seperti ini, maka ya otomatis anak itu tidak akan nyaman dengan pembuatan disiplin. Bukan dengan apa yang kita hargai atau sampai suatu tujuan. Jadi tujuan disiplin itu tentu tujuan kita itu untuk menciptakan anak itu disiplin, mulia dan lain sebagainya. Tapi karena kadang kita menerapkan disiplin yang seperti ini, ya berarti anak tidak nyaman, merasa tidak nyaman. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. Liang, ini setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam bentuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia pasti kita itu tertuju dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa? Ada berapa? Ada 6. Iya, kan kita sekarang lagi viral, booming lah istilahnya. Bagaimana pengajar itu sesuatu apa yang tertuju sampai profil pelajar Pancasila. Tujuan profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang pertama. Ini tujuan profil pelajar Pancasila. Kemudian mandiri. Ini mandiri. Dan yang ketiga yaitu bernalar kritis. Jadi anak itu harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis. Kemudian yang keempat yaitu berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Nah, di sini anak itu ketika mencapai profil Pancasila maka harus keenamnya ini harus seimbang, keberkesinambungan. Gitu. Nah, maka kalau keenamnya ini berkesinambungan maka jadilah profil pelajar Pancasila. Itu maksudnya. Jadi kita pemerintah sedang gencar-gencarnya, ayo pelajar ini kita harus menjadi pelajar profil pelajar Pancasila.
Nah, ini yang dimaksudnya. Kita kembangkan ininya, itu. Jadi anak itu mandiri, bernalar kritis, berpikir global, berpengalaman kreatif. Terus bagaimana supaya anak ini menjadi memenuhi keenam ini, menjadi produk Pancasila? Tentunya dengan kontrol sebagai seorang pendidik. Ya intinya guru itu sebagai kontrol yang baik. Mungkin sampai dari sini, dan materi ini nanti akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Pak Eko Pahayu Pamuji di